Wolfie. Ibu serigalamu, saudara-saudaramu, dan teman-temanmu sudah pergi semua. Boleh aku turun sekarang? Aku tahu kamu akan menangkapku. Untung aku belajar tentang obat-obatan dari manajer Wang. Dupa ekstasi ini sangat berguna. Itu bisa menyebabkan ilusi tentang monster serigala. Setelah gunung ini ditutup, aku tidak perlu khawatir lagi tentang kamu dan serigala-serigala yang diburu atau jatuh ke dalam perangkap dan tidak diselamatkan lagi. Wolfie, kita sudah kenal selama setahun. Untung kamu pintar. Meskipun kamu tidak bisa bicara, kamu sudah bisa mengerti apa yang aku katakan. Kamu murid yang layak. Aku dengar para tetua di kota bilang bahwa lebih dari 10 tahun yang lalu ada sebuah keluarga di gunung. Suaminya meninggal karena sakit dalam perjalanan ke ibu kota untuk ujian tahunan. Istrinya melahirkan seorang anak tak lama kemudian dan juga meninggal. Tapi tidak ada yang tahu kemana anak itu pergi. Aku pikir anak itu mungkin adalah kamu yang dibesarkan oleh serigala-serigala. Wolfie, dengarkan aku. Kita berpura-pura menjadi monster serigala hanya karena kita ingin menghentikan orang-orang makan daging serigala. Tapi mulai sekarang, semuanya sudah selesai. Kamu hebat. Ini tangkue untukmu. Aku bilang satu. Hanya satu. Kembalikan padaku. Kamu jahat. Wolfie, ada banyak makanan enak dan hal-hal menyenangkan di kota ini. Bersama dengan bakpao dan ayam panggang favoritmu besok. Maukah kamu turun gunung bersamaku? Serigala kecil, dengarkan aku. Itu adalah jebakan berburu. Apa kamu baik-baik saja? Manusia itu jahat. Betul sekali. Jebakan ini dibuat oleh orang yang jahat. Tapi itu tidak berarti semua orang di kota ini adalah orang jahat. Serigala kecil, kamu manusia bukan serigala. Kamu tidak bisa terus bersembunyi di gunung selamanya. Kamu harus kembali hidup bersama orang-orang. Kalau kamu bahkan tidak mencoba, bagaimana mungkin kamu tahu siapa yang baik dan siapa yang buruk? Baiklah. Sekarang kamu istirahat dulu. Aku akan membawamu turun gunung besok. Aku ingin menunjukkan padamu bahwa ada lebih banyak orang baik daripada orang jahat di dunia ini. Tidurlah cepat. Lihat Tuan Kota sudah kembali. Benar? Hebat sekali. Selamat datang kembali Tuan Kota. Silakan bangkit. Terima kasih Tuan Kota. Ayah kau sudah kembali. Aku bangun pagi-pagi setiap hari untuk berlatih bela diri dan belajar dan menantikan kedatanganmu kembali. Ibu sudah menyiapkan banyak makanan lezat. Silakan masuk. Tidak usah terburu-buru. Aku ingin menyambut tamu-tamu kita dulu. Wakil Jenderal MA. Tamu mana yang baru saja datang? Dengan City Master. Di dunia ini, ada sangat sedikit orang yang ayah akan sambut secara pribadi. Saya papan yang ada di dalam. Pastilah sangat penting.
Nyonya, Young City Master. Pria di dalam kereta bukan sembarang orang. Dia adalah saudara angkat Kaisar Xiahou Yi. Mengapa Letnan Xiahou tiba-tiba datang ke tempat kecil seperti Kuishu? Kudengar itu karena desas-desus bahwa daging serigala bisa menyembuhkan penyakit. Letnan Xiahou, kita sudah sampai. Wolfie, bukankah ini menyenangkan? Lihat, ada banyak bunga. Mereka sangat cantik. Tilde, lihatlah lukisan-lukisan ini. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Kupu-kupu, jangan sentuh. Pemilih. Teman saya pikir kupu-kupu yang kamu gambar benar-benar bisa terbang. Kamu sangat berbakat. Benarkah? Terima kasih. Terima kasih. Tentu saja. Pelanggan, lihatlah anak ayam saya. Bukankah mereka lebih besar dari yang lain? Maken and Yang Mirka Maken adalah yang terbaik. Daging mereka sangat lembut. Dan mereka terlihat sangat polos. Karena saya membacakan puisi pada Mirka setiap hari. Untuk menenangkan sifat liar mereka. Apa yang kamu lakukan? Pemilih. Apa yang kamu lakukan? Pemilih, maaf sekali. Temanku hanya ingin melepas anak ayam ke alam liar. Melepas mereka. Aku baru pertama kali dengar bahwa anak ayam perlu dilepas. Maaf sekali. Ayo. Membuat masalah. Kemarilah. Sini. Di sini. Duduklah. Duduk di sini. Duduklah. Lihat. Aku merencanakannya khusus untukmu. Jangan bergerak. Pada zaman dahulu kala, ada seorang gadis kecil yang tinggal di utara. Namanya Xing Er. Xing Er. Kamu. Sejak ibunya meninggal, ayahnya jarang di rumah, dan dia selalu sedih dan kesepian. Hingga suatu hari, dia mendengar bahwa jamur janggut kesukaan ibunya ada di gunung berburu serigala. Jadi dia berani naik gunung untuk mencarinya. Dia tidak sengaja memasuki wilayah serigala muda dan menjadi mangsanya. Tapi tepat saat dia pikir dia akan mati, dia menemukan bahwa serigala itu sakit. Kamu demam. Xing Er tidak menemukan jamur kesukaan ibunya, tapi menggunakan daun mint untuk menyelamatkan serigala yang sakit itu. Serigala adalah hewan yang bersyukur. Dia menunggu Xing Er kembali dan membawanya untuk mencari jamur janggut lumut. Jamur favorit ibuku. Wolfie. Terima kasih. Terima kasih. Sejak Xing Er bertemu serigala, dia perlahan melupakan rasa kehilangan ibunya. Serigala itu menjadi teman baiknya. Xing Er sering pergi mencari serigala, dan dia membawanya ke dunia para serigala. Serigala adalah kehadiran paling penting dalam hidupnya. Dia membuat hidupnya lebih menarik. Berkat serigala muda itu, Xing Er belajar bahwa kita bisa melihat angin. Ini bentuk angin.
Berkat serigala muda itu, Sing Er belajar bahwa kupu-kupu mengeluarkan suara saat terbang. Kamu bisa mendengar suara sayap kupu-kupu? Di sini. Ku dengar orang yang memelihara serigala akan membuat jimat dari gigi serigala. Jadi aku minta pengrajin untuk membuat kalung gigi serigala ini khusus untukmu. Ini akan melindungimu. Kamu suka? Sing Er ingin bertanya pada serigala, apakah dia ingin menjadi manusia dan selalu ada di sisinya. Tang Hulu. Tang Hulu. Tang Hulu. Aku penasaran apakah Wolfie mengerti maksudku? Ceritanya sangat bagus. Benar juga. Bahkan serigala tahu berterima kasih. Manusia juga harus begitu. Benar, gadis kecil itu sangat malang. Setidaknya dia punya teman Di serigalanya. mana temanku? Aku tidak tahu. Aku sedang fokus pada ceritanya. Anak muda, Sir Timothy. Sangat menyentuh. Oh tidak, dia tidak tahu apa-apa. Jika sesuatu terjadi, apa yang harus aku lakukan? Tang Hulu. Bak Pao. Piwah-piwahan segar. Ayo lihat. Tang Hulu. Enak loh. Beli satu untuk anak itu. Bakpao panas. Terima kasih. Tang Hulu. Mau Tang Hulu. Bakpao panas. Tang Hulu. Harganya 5 keping tembaga. Anda belum membayar. Kenapa dia memukulnya? Tangkap dan bawa ke pengadilan. Siapa itu? Tangkap dia. Siapa dia? Tangkap dan bawa ke pengadilan. Dia sekarang memukul orang. Kalian semua mengerumuni anak ini dan membuatnya takut. Pergi sekarang, pergi. Oke. Aku lihat tadi. Dia datang untuk membantuku berdiri. Dia pasti tidak sengaja melakukannya. Anak ini mengambil makanan, tapi tidak kabur. Bagaimana dia bisa pencuri? Pemilik, lihat, ini uangnya. Dijatuhkannya di tanah. Anda pasti melewatkannya. Kupikir dia memang membayar, dan aku tidak bisa menemukannya. Ternyata ada di tanah. Benar? Baiklah, semua baik-baik saja. Pergilah sekarang. Tidak apa-apa. Semuanya pergi sekarang. Sekarang. Pergilah sekarang. Sayang sekali. Anak muda, aku akan membayar untukmu. Nih, ingatlah. Mencuri itu salah. Kamu harus ingat. Kamu pasti lapar. Makanlah. Nenek paman, aku sangat minta maaf. Teman saya sangat pemalu. Dan aku minta maaf atas namanya. Dia benar-benar tidak mencuri dengan sengaja. Tidak apa-apa. Kita hanya akan bersikap baik. Dan memberinya kesempatan lain. Wolfie, berikan pada nenek. Jangan beri aku uang. Saya merasa kasihan pada anak itu, jadi saya memberinya roti manis ini. Makanlah. Terima kasih nenek. Jangan khawatir. Pergilah sekarang. Ayo pergi. Pergilah sekarang. Terima kasih. Baiklah, pergilah sekarang. Kemarilah. Ayo. Duduklah. Apa kamu takut? Kamu lari keluar. Hanya untuk mendapatkan ini untukku? Wolfie, Anakku sangat manis. lihat-lihat, Aku sangat senang, dan aku mencintaimu. Ini, berikan aku ciuman lagi. lihat.
Itulah cinta. Wolfie, kamu percaya bahwa ada orang baik? Wolfie, kamu hebat sekali. Hebat sekali. Aku akan memberimu semua manisan hausku. Kamu memberiku bakpao favoritmu. Oke. Kaisar akan datang ke Kuizho segera. Pasukan Kiryagama telah menjaga Kuizho selama bertahun-tahun, tapi kamu membayar sedikit pajak. Ke istana. Wali kota MA. Kaisar memperlakukanmu dengan baik. Kamu perlu berusaha lebih keras untuk membuktikan kesetiaanmu. Ke istana. Letnan, kamu benar. Kami adalah tangan kiri dan kanan Kaisar, sama-sama pejabat. Ayah sudah kembali. Kenapa peran yang diberikan Paduka kepada kita sangat berbeda? Kamu sebenarnya hanya seekor anjing. Di matanya, menjaga kota seperti anjing penjaga. Tapi aku seperti serigala yang tidak pernah kalah dalam pertempuran, membantu Paduka menaklukkan wilayah. Yang mulia, serigala tidak selalu menang. Jika mereka bertemu musuh yang kuat, kawanan serigala tahu kapan harus mundur dan menyimpan energinya. Ini adalah kebijaksanaan mereka. Hanya rubah ketika mereka memiliki seseorang yang mendukung mereka. Mulai membuli orang lain, membual kepada semua orang. Begitu kuatnya mereka. Aku Ma Haising, putri dari Tuan Kota Kuizho Ma Ying. Aku hanya ingin membahas sifat binatang denganmu. Mohon maafkan aku jika aku menyinggungmu. Tapi aku tidak berpikir kamu akan menjadi sekecil ini hatinya, kan? Omong kosong. Kamu tidak boleh tidak sopan. Bagaimana bisa kamu memperlakukan Letnan Xiahou seperti itu? Pergi ke kamarmu dan renungkan apa yang telah kamu lakukan. Kamu tidak boleh keluar selama 7 hari ke depan. Ayah! Wang. Ya Tuan. Cepat kunci. Gadis ini. Putri. Mundur. Ya Tuan, aku akan mundur sekarang. Ayah! Kamu merenung di sini karena kamu tahu kamu salah. Kan? Bangun sekarang. Bangun-bangun. Apakah kakimu kesemutan? Aku tidak mengatakanmu untuk berlutut. Kenapa kamu menghukum dirimu sendiri? Setiap kali aku membuat kesalahan saat kecil, ibuku selalu berkata untuk berlutut menghadap dinding. Tapi kamu selalu bilang, gadis tidak boleh berlutut seperti itu. Cukup hadapi jatuhnya dan renungkan. Ibumu lebih keras dariku, yang memimpin pasukan dalam perang. Kamu lapar. Baiklah, ayo kita makan. Haising. Sementara Letnan Xiahou ada di kediaman kita. Kamu harus menjaga jarak. Hatinya kecil. Lebih kecil dari biji wijen. Ayah! Bagaimana kalau besok aku minta maaf pada Letnan Xiahou? Tidak perlu. Siniwa orang di istana berhera-hera dengannya. Karena dia adalah saudara angkat kaisar. Kita harus tunduk.
Ada orang jahat seperti dia. Untuk rakyat Kuisho dan keluarga kita. Tapi kamu benar-benar membantuku. Membalas dendam hari ini. Itu anakku. Oke. Aku tidak akan terus menghukummu karena berbicara menentangnya. Tapi ada hal lain yang harus kuselesaikan denganmu. Aku tidak pernah melarangmu pergi keluar. Karena aku percaya padamu. Tapi sebagai seorang putri dan anak bangsawan, bukankah melanggar aturan untuk keluar semalaman? Itu tidak akan terjadi lagi, Ayah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Itu karena salah satu teman baikku datang ke Kuizo untuk pertama kalinya. Dan aku mengajaknya berkeliling sebagai tuan rumahnya. Teman apa? Dia seseorang yang sangat patuh, setia, mengakui kesalahannya, dan suka makan. Dia terdengar seperti anak yang baik. Di masa depan, perkenalkan dia padaku jika ada kesempatan. Aku ingin bertemu dengannya. Janji? Janji. Emaz Haising. Jacob Yuken. Untuk ayahmu. Aku sudah menunjukkan padamu bagaimana aku akan menghukummu. Letnan. Masuk. Letnan, putri kami, masih muda, dan banyak berkata yang salah. Maafkan dia. Wali kota sudah memberitahuku. Kamu sering berperang dan memimpin pasukan sepanjang tahun. Tapi terus menderita rematik. Jadi dia memintaku untuk meracik obat ini. Untuk kesehatanmu. Obat ini mengingatkanku pada sesuatu yang penting. Pernah dengar gunung berburu serigala? Aku tahu dasar-dasar pengobatan, dan sering pergi ke gunung untuk mencari bahan. Aku familiar dengan gunung ini. Baguslah. Aku perintahkan kamu untuk segera pergi dan berburu beberapa anak serigala untukku. Aku dengar baru-baru ini bahwa daging dan darah serigala bisa menyembuhkan sepenuhnya rematik. Jangan lupa bahwa putrimu baru saja mengkritikku karena memamerkan kekuasaanku. Aku tidak akan terus menyalahkannya. Tapi itu adalah kejahatan serius. Untuk menghina saudara angkat kaisar. Yang mulia. Yang mulia. Tolong jangan marah. Kenapa aku tidak menulis surat kepada kaisar dan memberitahunya apa yang terjadi? Yang mulia. Tolong jangan. Yang mulia. Tak usah marah. Lalu cepatlah naik ke gunung dan tangkap serigala untukku. Jika aku bisa sembuh kali ini, maka aku tak akan terus menyalahkan putri kesayanganmu itu. Ya. Aku akan pergi sekarang dan memikirkan cara. Ini adalah sumber air terdekat dari tempat munculnya monster serigala itu. Bakpao. Sini-sini ambil.
Hau-hau manis. Cepat dan pergi. Ketika aku melihatmu pagi ini, bukankah kamu ingin membawa buah-buahan untuk berterima kasih pada mereka? Bakpao panas. Pergi. Cepat. Bakpao. Ambil. Baik. Sini-sini. Anak, kenapa kamu di sini? Ya kenapa? Wah, buah-buahan yang sangat bagus. Memang. Terima kasih. Terima kasih. Anak yang baik sekali. Anak yang begitu baik. Serigala, kamu hebat. Bukan hanya kamu mulai menerima manusia, kamu juga belajar bagaimana bersikap baik. Kamu. Apa yang terjadi? Kamu tidak suka aku mengelus kepalamu? Siapa yang mengajari kamu itu? Oh, aku. Anakku sangat manis. Lihat-lihat. Saya sangat bahagia, dan aku mencintaimu. Di sini beri aku ciuman lagi. Lihat, itulah cinta. Aku suka Sing Er. Kamu hanya boleh melakukan itu untukku. Bahkan tidak untuk serigala. Kamu juga hanya boleh mengatakannya untukku. Aku sangat adil. Aku juga tidak akan melakukannya kepada orang lain. Jika kamu tidak melakukan hal-hal yang membuatku sedih, maka aku juga tidak akan menyakitimu. Aku percaya padamu. Kamu percaya padaku. Kita saling percaya. Mengerti? Apa yang salah? Ayam gorengmu sudah di sini. Silakan dinikmati. Apa kamu lapar lagi? Kamu tidak bisa terus makan. Hantu kelaparan. Serigala, aku sudah berjanji pada ayahku. Aku akan pulang lebih awal hari ini. Aku tidak naik gunung. Jadi kamu pulang sendiri ya. Berhati-hatilah, oke? Aku akan membelikan pakaian baru untuk serigala supaya dia bisa memakainya saat bertemu ayahku. Mengobati penyakitku Adalah kehormatan dalam hidupmu. Letnan Xiaohou diserang oleh pembunuh bayaran. Kejar pembunuh itu. Lihat siapa dia. Ya, Jenderal. Kalian berdua jaga pintu. Ayo kejar dia. Ya. Ayah, mengapa ini terjadi? Letnan Xiaohou dibunuh. Letnan Xiaohou adalah saudara angkat yang mulia. Manajer Wang. Saya di sini. Apa ini? Saya hendak melayani Letnan. Kemudian saya melihat Letnan bertarung dengan monster serigala. Tiba-tiba, dia tewas. Wali kota. Ini kesalahan saya. Saya seharusnya tidak mendengarkan. Letnan.
dan pergi ke gunung berburu serigala untuk memburu anak serigala. Untuk mengobati penyakit letnan. Saya pikir saya harus memancing monster serigala turun gunung untuk menyerang letnan. Monster serigala turun gunung. Kita tidak yakin apakah ini perbuatan monster serigala, tapi pembunuhnya bertingkah aneh. Dia berperilaku seperti serigala, tidak seperti manusia. Dia merangkak di tanah dan menyelamatkan anak serigala. Saya bisa memastikan dengan sekali lihat bahwa dia hanya seorang remaja yang seperti orang liar. Ayah, apakah ada pemburu yang melihat monster serigala secara langsung? Dia seperti serigala dan manusia. Dia pasti monster serigala. Pasti. Yang mulia akan tiba di Quizhou dalam beberapa hari. Kita harus menyelidiki ini dengan cepat. Kita harus menemukan pembunuh sebenarnya. Sebelum Yang Mulia tiba, Asisten Jenderal MA, kumpulkan para prajurit. Kejar pembunuhnya. Temukan kebenarannya. Orang ini bisa bersembunyi dari penjaga dan menyusup ke kediaman MA dengan diam-diam Letnan Xiahou, yang sangat mahir dalam seni bela diri. Dia pasti sangat terampil. Hati-hati. Ingat. Aku akan segera membawa pasukan ke gunung. Aku akan menangkap si buas. Hati-hati. Dia adalah manusia. Dia juga jauh lebih ganas dari serigala. Jika kita tidak bisa menemukan si pembunuh, kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya kepada Yang Mulia. Ya. Cepat, bersiaplah untuk pergi ke gunung. Saudara Feng Cheng, apa yang terjadi? Putri, Kenapa ada keributan besar? Putri, ada sesuatu yang terjadi di istana. Monster serigala dari gunung telah membunuh letnan. Kita harus menangkapnya sekarang. Tidak mungkin. Mencurigai monster serigala karena penampilannya yang mirip manusia dan sifatnya yang seperti serigala, tapi motifnya adalah untuk menyelamatkan anak serigala yang ingin dimakan oleh letnan. Mengapa Putri begitu cemas? Apa hubungannya dia dengan ini? Castlan, penyebab kematian, benar-benar karena patahnya tenggorokan yang menghalangi napasnya. Ini salahku. Aku seharusnya tidak mendengarkan letnan dan pergi ke gunung untuk berburu anak serigala untuknya. Ketika kita menangkap monster itu, kita harus membunuhnya tanpa ampun. Dia bukan monster serigala. Cukup dengan omong kosong. Hai Sing, Putri. Ayah, pasti ada beberapa kesalahpahaman. Anak yang bertingkah seperti serigala yang kamu bicarakan itu, dia bukan monster. Dia terlihat seperti serigala karena dibesarkan dalam kawanan serigala. Bagaimana kamu tahu ini? Kamu kenal dia? Dia teman yang ingin aku perkenalkan padamu. Aku hanya bisa mengaku padamu pada tahap ini. Yang disebut monster serigala itu direkayasa olehku. Ma Zai-Sing, kamu yang berada di balik ini, jelaskan dirimu. Aku akan memberitahumu ketika letnan pergi. Kamu. Aku belajar membuat obat dari Paman Wang. Aku tahu cara membuat dupa ekstasi. Itu bisa membuat orang berhalusinasi dan membuat mereka berpikir melihat monster serigala. Kami tidak ingin menyakiti siapapun. Aku hanya berharap aku bisa melindungi kawanan serigala dari bahaya pemburu. Ini konyol. Aku tidak akan menyelidiki trikmu untuk saat ini. Tapi dia membunuh letnan. Dia sudah menjadi penjahat besar pengadilan. Aku tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Tidak, Ayah. Wolfie tidak akan pernah menyakiti siapapun. Ayah, aku mohon. Ayah, aku mohon. Ayah, jangan kirim orang ke gunung untuk memburunya. Dia akan ketakutan. Dia baru saja mulai percaya pada orang. Bolehkah aku naik ke gunung dan bertanya padanya apa yang terjadi? Diam. Ini adalah balasan karena menipuku. Monster serigala ITU, membenal Letnan Xiahou. Ayah melihat ini, Paman Wang, dan semua orang. Ini bukti yang kuat. Kakakmu benar. Aku tidak akan berbohong padamu. Tapi, mungkin ada kesalahpahaman dalam hal ini. Dia tidak jahat. Bisakah kamu jamin bahwa dia tidak brutal secara alami? Bisakah kamu jamin bahwa dia tidak akan menyakiti siapapun hanya untuk melindungi anak serigala itu? Atau bahkan membunuh siapapun?
Aku percaya padanya. Meskipun dia memiliki sifat liar, aku menghabiskan waktu bersamanya. Dia tidak akan pernah mengambil nyawa orang tanpa alasan. Hai Sing, bukankah ini sudah cukup? Kamu menyebarkan rumor dan membuat seluruh Kuisho gelisah. Kamu berpura-pura tidak egois dan membuat keputusan untuk menutup gunung dengan berbohong pada kakakmu. Sekarang nyawa seseorang diambil, dan itu adalah saudara angkat yang mulia. Tidakkah kamu tahu bahwa ini akan membawa bencana bagi keluarga MA? Dan sekarang, kamu masih berpihak padanya. Aku tidak akan membiarkanmu lebih terlibat dalam hal ini. Aku harus menangkap monster serigala hidup-hidup dan menghukumnya dengan adil. Jika dia tidak melakukannya, aku akan memberinya keadilan. Jika memang dia yang membenar Letnan Xiaohou, aku akan mengambil nyawanya dan mengembalikan ketidakbersalahan keluarga MA. Ayah, Wang Xian, wali kota, bawa dia turun. ayah, ayah, Bawa dia. Putri, ayah, ayo pergi. ayah, Pergi. ayah. Putri, Ayah, dia bukan monster. Dia hanya seorang anak yang tidak tahu apa-apa. Menir Wang, lepaskan aku. Menir Wang, Putri. Tolong introspeksi kesalahanmu. Ini sudah keterlaluan. Lebih baik kamu diam sebentar. Menir Wang, tunggu. Bisakah kamu membantuku? Bisakah kamu memberitahuku situasi perburuan ayah? Putri. Aku khawatir, aku tidak bisa melakukan ini untukmu. Wali kota akan memberinya keadilan. Menir Wang, aku belum selesai. Kembali. Menir Wang. Apakah Wolfie terluka? Apakah dia takut? Manajer Wang, kembali. Aku percaya ayah. Tapi apakah kalian percaya bahwa seorang anak yang diadopsi oleh serigala bisa lebih baik dari kita? Apa kalian percaya itu? Keluarkan aku. Buka pintunya. Buka pintunya. Keluarkan aku. Penjaga. Temukan monster serigala. Sepertinya guanya ada di depan. Dia terluka. Dia tidak akan pergi jauh. Ada jejak kaki. Kita tidak bisa membiarkannya pergi kali ini. Ikuti suaranya. Cepat. Di sana di depan kita. Ikuti cepat. Di sana. Dapat dia. Di sana. Cepat. Tangkap mereka semua. Kelompok serigala sudah datang. Kelompok serigala datang untuk membantu. Akan ada monster serigala. Asisten Jenderal, apa yang harus kita lakukan? Mereka hanya serigala biasa. Kita tidak perlu takut.
Tidak ada monster serigala di sini. Serigala to cut API. Jika kita bertemu kelompok serigala, gunakan api melawan mereka. Jika berbahaya, tembak mereka. Kita harus menangkap monster serigala hari ini dan membawanya kembali. Ya. Mereka mundur. Aku penasaran apakah Silia bisa memberi perintah kepada kelompok serigala. Dia bukan orang liar biasa. Dia bahkan bisa memerintah kelompok serigala. Siap. Tidak. Xiao Feng. Putri, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Xiao Feng, apakah kamu punya kabar tentang? Tidak. Tapi Yang Mulia mengirim pesan. Katanya dia akan segera datang. Aku dengar bahwa Yang Mulia memerintahkan Castellan untuk menangkap Wolfie dan membunuhnya. Aku yang melakukan ini padanya. Ini kesalahanku. Aku seharusnya tidak membuat cerita tentang monster serigala. Aku seharusnya tidak membawanya turun gunung. Aku yang melakukan ini padanya. Putri, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Kamu tidak bisa memprediksi bahwa Wolfie bisa membunuh seseorang. Kamu tidak menginginkan ini. Pasti ada sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau tidak, dia tidak akan menyakiti seseorang. Xiao Feng. Aku berjanji padanya. Ketika aku memberikannya kalung gigi serigala, bahwa aku akan melindunginya. Dia mempercayaiku. Kecuali kamu bisa membuktikan dia tidak bersalah. Bagaimana kamu bisa melindunginya? Aku takut sebelum aku menemukan kebenarannya, dia sudah mati. Aku hanya punya satu pilihan. Xiao Feng, bisakah kamu membantuku? Aku tumbuh bersamamu. Kamu tidak melihatku sebagai pelayan. Sibelina, kamu merawatku seperti aku adalah saudarimu. Untukmu, aku bahkan tidak takut pada hukum. Xiao Feng, terima kasih. Aku harus pergi ke gunung. Aku harus membiarkannya pergi. Putri, Pesukian Ma membawa begitu banyak prajurit ke gunung. Kurasa Wolfie mungkin akan pergi lebih awal. Tidak. Serigala tidak bersembunyi ketika mereka dalam bahaya. Yang paling aku takutkan adalah dia akan khawatir aku tidak bisa menemukannya. Jadi dia tidak akan pergi. Apa yang harus kamu lakukan? Aku hanya bisa membuat tekadku dan memaksanya untuk pergi. Kelompok serigala ingin menyerang. Mereka datang untuk menyelamatkan dan berbalik arah. Itu Wolfie yang memperingatkan kelompok serigala untuk tidak berkonflik dengan kita. Dia menyelamatkan serigala muda sendirian. Dia mengorbankan dirinya dan melindungi teman-temannya. Aku dengar Wolfie punya hati. Tapi aku tidak percaya. Sekarang aku terkesan. Tapi dia, pembunuh yang membunuh letnan. Jika dia bukan pembunuh, aku bisa meyakinkanmu bahwa Castellan akan memujinya sebagai salah satu jenderal yang pernah dia lihat. Sangat disayangkan. Aku dengar mereka menangkap monster serigala. Apakah ini monster serigala? Yaitu dia. Sing Er. Sing Er. Jangan biarkan dia lari. Wolfie. 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 Sing Er. Jangan bergerak. Tunggu aku di sana.
Bagaimana kamu terluka? Aku tanya kamu, bagaimana kamu terluka? Apakah kamu melakukan kesalahan lagi? Apakah kamu berkelakuan baik? Apakah kamu tahu? Para tentara di seluruh kota sedang memburumu. Semua orang menganggapmu pembunuh. Kamu tidak bisa tinggal di Guizhou lagi. P. Percaya. Aku percaya padamu. Kamu percaya padaku. Kita saling percaya. Mengerti? Aku pernah bilang, Xing Er dan Wolfie akan saling percaya selamanya. Tapi sekarang, apa yang bisa dipercaya lakukan untuk kita? Kamu dalam bahaya. Apakah hidupmu tidak penting lagi? Pergi. Karena kamu dalam bahaya, tinggalkan Guizhou, tinggalkan Gunung Wolfhan sejauh mungkin. Jangan tinggal untukku. Dengarkan. Dari sekarang, aku tidak ada hubungannya denganmu. Mengerti? Jangan ikut. Kamu tidak akan pergikan. Aku menyesal. Aku menyesal menjadi temanmu. Aku menyesal membawamu turun gunung. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu aneh? Bagaimana aku bisa berteman dengan orang aneh? Jangan bercanda. Jika mereka tahu, mereka akan mengira aku adalah kaki tanganmu. Jika kamu tidak pergi, kamu akan melibatkanku dan menjatuhkanku. Enyahlah. Pergi. Wolfie bukan monster. Wolfie adalah manusia. Xing Er percaya pada Wolfie. Xing Er. Jaga Wolfie. Jangan pergi. Jangan bikin malu. Aku berteman denganmu karena aku kesepian. Aku cuma mau main sama kamu. Teman main yang besar bersama serigala. Spektakuler banget, sangat spesial. Aku nggak butuh kamu lagi. Pergi sana. Enyah. Pergi. Kalau kamu nggak pergi, aku akan suruh orang tangkap kamu dan ibu serigalamu, serta saudara-saudara serigalamu. Enyah.
Pergi ke gunung. Yang Mulia akan datang dalam beberapa hari. Kalau kita nggak tangkap monster serigala, Selura Kuishu akan kena imbasnya. Ya, cari. Wolfie, jangan balik ke sini. Putri, Yang Mulia akan tiba hari ini. Wali kota bilang, kamu boleh keluar kamar dan menyambutnya. Tapi dia berharap, kamu nggak akan sebut hubunganmu dengan Wolfie. Kalau nggak Yang Mulia akan curiga dan menyalahkan kamu. Tenang saja, aku nggak akan bikin dia khawatir. Tapi aku akan segera cari tahu tentang ini dan buktikan kalau Wolfie nggak bersalah. Xiao Feng, kenapa kamu? Kamu nggak enak badan. Aku nggak tahu. Beberapa hari lalu di dapur, ada pakai semacam rempah. Aku merasa mual kalau mencium baunya. Herb dari dapur. Herb jenis apa itu? Aku ingat, itu lihu. Lihu. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Aromanya mudah bikin mual. Cuma Xiao Feng, aku mau pergi ke suatu tempat. Wali kota. Asisten Jenderal MA sudah keluar cukup lama. Mirka akan menangkap orang bayar ITU. Kamu sebaiknya kembali ke rumah dan beristirahat. Aku khawatir. Kalau kita tidak bisa menangkap pembunuhnya, Baginda akan melampiaskan kemarahannya pada warga Kuisho. Emma Ying, kamu masih hebat. Aku harus menembak berkali-kali untuk mengambil nyawamu. Hidup Baginda. Hidup Baginda. Aku tidak tahu kalau Baginda akan datang lebih awal. Aku tidak menyambut Anda. Mohen, apakah Xiahou Yi meninggal di rumahmu? Aku bersedia menerima hukuman. Masuk dan laporkan. Aku yang akan memutuskan apakah kamu bersalah atau tidak. Terima kasih Baginda. Putri, apa yang kamu lakukan di kamar letnan? Pelayan bilang, ini sisa-sisa. Setelah Wolfie dan letnan berkelahi, Putri, wali kota sudah memerintahkan bahwa tidak ada yang boleh masuk ke ruangan itu sebelum Baginda datang untuk menyelidiki. Ayo pergi. Putri, apakah ada yang salah dengan sup ini? Tidak.
Ini hanyalah sup biasa yang menyehatkan. Tapi inilah kehebatannya. Seorang barbar tanpa senjata bisa diam-diam menyelinap masuk ke rumah besar Anda dan membunuh Xia Houyi. Kalau bukan Anda yang menyaksikannya sendiri, saya tidak akan mempercayainya. Yang mulia, ampuni saya atas kelalaian tugas saya. Akibatnya sesuatu yang memalukan seperti ini terjadi. Saya sudah menangkapnya. Saya tidak menyangka pembunuh itu begitu kuat. Bukan hanya dia lolos dari kurungan kayu dengan tangan kosong. Dia melarikan diri dari tempat kejadian dalam hitungan detik. Serius? Dunia ini begitu luas, sehingga jarang sekali kita melihat bakat seperti itu. Saya ingin pergi ke gunung sendiri untuk bertemu remaja ini yang berperilaku seperti serigala. Emma Ying, siapkan kuda, ayo berangkat. Saya mengerti. Tolong tunggu, Yang Mulia. Berhenti. Mundur. Saya Putri Ma Ying Ma Haising. Saya datang untuk melapor kepada Yang Mulia. Haising, perhatikan sopan santunmu. Mundur. Ayah, saya punya hal penting untuk dilaporkan kepada Yang Mulia. Mundur. Yang Mulia, kasus ini diselidiki secara salah. Wolfie tidak bersalah. Pembunuhnya adalah orang lain. Haising, jangan bicara sembarangan di depan Yang Mulia. Emma Ying. Saya ingin mendengar penjelasanmu. Jika kamu punya bukti, saya tidak akan menyalahkan siapapun secara salah, atau membiarkan pembunuh sebenarnya lolos. Tapi jika kamu membohongiku, aku akan menghukummu dengan berat. Aku mengerti. Berdiri dan jelaskan. Terima kasih, Yang Mulia. Berdiri. Yang Mulia. Pada hari Letnan Xia Hou dibunuh, dia meminum sup yang dicampur dengan lihu dan ramuan setelah makan malamnya. Ini adalah ramuan biasa. Apakah ada yang aneh tentang itu? Inilah yang cerdik dari si pembunuh. Kedua ramuan ini tidak beracun secara terpisah, jadi tidak ada yang akan mencurigainya. Tetapi jika keduanya dicampur bersama dengan cara yang benar sesuai aturan pengobatan, sang letnan akan lumpuh karena aliran darahnya berbalik arah. Meneer Wang Xiang. Ya, Anda yang paling mengerti aturan pengobatan di istana ini. Apakah yang dikatakan sang putri benar? Ya. Jika Letnan Xia Hou benar-benar mati karena diracuni, tubuhnya akan meninggalkan tanda-tanda keracunan. Untuk menghindari ini, si pembunuh menggunakan aturan pengobatan. Sehingga sang letnan tidak akan meninggalkan tanda-tanda keracunan. Dia hanya akan kehilangan kekuatannya. Pada saat ini, si pembunuh yang tidak bisa mengalahkan sang letnan sebelum meracuni, kemudian bisa mengambil kesempatan dan mencekiknya. Si pembunuh telah memperkirakan bahwa begitu kematian sang letnan ditemukan, keluarga Ma dan Yang Mulia pasti akan menyelidiki pembunuhan ini. Jadi, si pembunuh ingin sengaja mengaburkan hal-hal. Dia menggunakan rumor monster serigala yang menyebar di kota dan membuat tanda cakar serigala palsu. Dia mengarahkan orang-orang untuk salah paham bahwa kasus ini pasti dilakukan oleh monster serigala. Si pembunuh tidak menyangka rencananya terlalu nyata sampai menarik perhatian Wolfie yang asli, dan kemudian terjadi apa yang ayah lihat. Kamu bilang seolah sangat yakin. Lalu siapa yang melakukannya? Jika ini seperti yang kamu katakan, pembunuhnya pasti mengurus obat-obatan di dalam kediaman Ma. Keluarga Ma pasti salah memilih orang, sehingga tragedi seperti ini terjadi. Saya mohon paduka, ayah, untuk menyelidiki keberadaan semua orang di ruang obat. Dan Letnan Xia Hou telah bertemu kurang dari 10 orang yang memenuhi syarat sebelum dia dibunuh. Kita harus menyelidiki mereka satu persatu menemukan pembunuhnya. Paduka, saya pikir putri saya agak benar. Saya akan segera mengirim orang untuk itu. Prajurit, cukup.
Saya hampir menipu semua dari kalian. Saya tidak menyangka bahwa saya akan kalah dari seorang gadis kecil. Menir Wang. Kenapa kamu? Itu saya. Bawa dia. Berlutut. Di seluruh kediaman MA, tidak ada orang lain yang lebih tahu tentang obat dan makanan daripada saya. Wang Xiang, kamu. Kenapa kamu begitu kejam sampai membunuh kerabat keluarga kerajaan? Kamu telah menembakkan kata-kata pada keluarga saya. Saya memiliki kebencian yang tak terdamaikan terhadap Xia Houyi. Saya hanya menyesal tidak membunuhnya lebih cepat. Kamu menyimpan dendam padanya. Dulu di akhir dinasti terakhir, telah disepakati bahwa jika keluarga Li memberikan tahta padamu, kamu tidak akan membunuh mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiahou menebak pikiranmu dan memancing keluarga Li masuk ke istana kerajaan, lalu membantai seluruh keluarga. Ini adalah kesengsaraan besar. Bajingan ini tidak mati juga. Rencanaku adalah membunuh bajingan ini dulu, lalu membuat semua orang di rumah MA menderita karenanya. Yang mulia, saya ceroboh. Saya telah menempang para konspirator di rumah saya. Mohon hukum saya. Emma Ying, kecerobohanmu nyaris membawa bencana bagi dirimu sendiri. Meskipun kasus Xia Houyi sudah jelas, kamu sulit lepas dari kesalahan. Saya perintahkan kamu menebus kesalahan dengan prestasi. Mengenai orang ini, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Saya mengerti. Izinkan saya mengantarmu ke istana sementara. Tidak perlu. Bersihkan rumahmu. Emma Ying. Ya. Putrimu sangat mengesankan. Anak lebih hebat dibanding ayahnya. Selamat tinggal yang mulia. Kembali ke istana. Selamat tinggal yang mulia. Hai Xing. Saya salah. Saya salah tentang Wolfie. Cepat. Pergi cari kakakmu. Hentikan perburuan. Baik. Tapi saya khawatir Wolfie sudah pergi. Bagaimana kalau belum? Saya khawatir bahwa mereka akan menyakitinya. Pergi. Selamatkan dia. Cepat. Xing Er. Minum anggur ini.
Hadapi kematian. Jika Castellan yang melakukannya, aku rela menerima kematianku. Apa maksudmu? Jika bukan karena belas kasihan. Castellan, Putri Ping Yuan, dan anaknya dalam kandungan, sekarang sudah tiada. Putri Ping Yuan, jangan panik. Aku telah menerima kepercayaan besar dari Tuan Wen. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Ikut aku. Aku selamat. Dan menyaksikan bahwa kamu mengorbankan dirimu dan menyelamatkan Putri Ping Yuan. Kamu menjaga satu-satunya keturunan dinasti sebelumnya. Kamu membesarkan mereka secara diam-diam. Dan memperlakukan putri, anak perempuan Putri Zhai Xing, seperti anakmu sendiri. Aku tidak bisa membalas kebaikanmu. Di kehidupan ini, kamu berpura-pura menjerat keluargaku. Kamu takut Yang Mulia akan menghukumku. Kamu ingin menyelamatkan kami. Tapi yang aku inginkan adalah Zhai Xing tidak pernah tahu latar belakang keluarganya dan tetap aman. Kamu membunuh seseorang dan melakukan kejahatan besar. Jadi aku harus mengeksekusimu. Aku sudah membalas dendam. Tidak ada penyesalan. Kakak, beristirahatlah dengan tenang. Tuan Muda. Main bagus. Pergi dan ambil hadiahmu. Terima kasih. Bukan itu monster serigala. Kenapa kamu jadi seperti ini sekarang? Sangat menyedihkan. Ketika kamu bermain denganku, bukankah kamu sangat sombong? Monster punya perasaan. Merasa sedih. Kamu tidak tahu. Xing Ermiu tidak akan pernah kembali. Dia memberiku lonceng ini. Kamu seperti ini. Dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Tentu saja dia mengkhianatimu. Jika bukan karena dia, aku tidak bisa mendapatkan lonceng ini. Bagaimana aku bisa tahu? Itu membawaku padamu. Sakitkan. Salahkan dirimu sendiri, karena percaya pada Zhai Xing. Lihat itu. Pada titik ini, apakah dia datang untuk menyelamatkanmu? Apakah dia? Apakah dia? Serigala.
Tembak. Tembak. Beijing Gan. Pergi. Lari. Tembak dia. Sekarang. Tolong. Tolong. Wolfie. Young Master, selamatkan Young Master. Tarik aku ke atas. Young Master. Young Master. Tembakan yang bagus. Tembak dia sampai mati. Jika dia lolos lagi, Yang Mulia tidak akan membiarkan kita. Ayo. Berhenti. 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 Yang Mulia telah menemukan kebenaran, bukan dia. Semuanya berhenti. Berhenti. Diam. Wolfie. Beraninya kau. Aku meminta adikmu untuk datang kepadamu dengan perintahku dan menghentikan penangkapannya. Dan kau mematahkan kakinya. Dia masih dalam keadaan koma. Bersalah seperti yang dituduhkan. Tuanku, Jun-Er berusaha melindungi dirinya sendiri. Selain itu, jika Zaising tidak berbohong padanya. Cukup. Yang Mulia.
Maaf atas kekacauan ini. Emma Jun. Setelah hari ini, kau akan ikut denganku ke perbatasan. Kau akan dilatih menjadi seorang prajurit. Kita akan mencari di pegunungan. Hal pertama di pagi hari. Kita harus mendapatkan Wolfie kembali. Tidak perlu. Dia hanya seorang biadab. Pimpin pasukanmu kembali besok pagi. Dan untuk Wolfie, aku akan mengirim seseorang untuk mencari. Itu takdirnya. Jika dia mati, ya sudah. Gantung kepala pengkhianat ini di gerbang kota untuk memperingatkan yang lain. Sai Sing. Kau baik-baik saja? Ayah. Ayah. Di mana Wolfie? Belum beruntung. Terlalu gelap. Seluruh lembah gelap gulita. Sulit untuk mencari di sekitar. Yang Mulia telah memerintahkan bahwa kediaman MA hanya boleh fokus pada urusan kota dan perlindungan perbatasan. Kita harus menjauh dari itu. TAPI Yang Mulia juga telah berjanji untuk mengirim orang untuk mencari saat fajar. Sudah terlambat. Dia terluka parah dan dia jatuh di lembah dari ketinggian. Jika tidak ada yang menyelamatkannya, dia akan mati. Tidak. Sai Sing, kakimu terluka. Belum ditutupi. Ayah, kita menyakitinya. Dan serigala yang tidak bersalah. Kita tidak bisa meninggalkannya begitu saja dan membiarkannya mati. Saya akan memohon kepada Yang Mulia sekarang. Memohon padanya untuk mengizinkan kami mencari. Tidak. Ayah. Tidak. Ayah, biarkan aku pergi. Aku akan menyelamatkan Wolfie. Sai Sing. Ayah. Aku tahu kamu ingin melindunginya. Tapi aku ingin melindungimu. Dan seluruh keluarga kita. Apa yang terjadi pada Menir Wang telah membuat kita dalam bahaya. Jika kamu melanggar sekarang, maka kita akan binasa. Kamu memang layak. Usaha saya bagus. Ekspresi di matamu bagus. Cukup liar. Mulai sekarang hidupmu milikku.
Ini adalah tanda kebangsawanan untukmu. Aku adalah kaisar. Mungkin kau tidak mengerti itu, tapi aku bisa memberimu semua yang kau inginkan. Diam-diam saja. Tidak ada yang boleh tahu. Aku menemukan Wolfie. Bersandiwara mencari lagi. Besok. Ya. Sekarang aku punya musuh. Di mana-mana. Kapan saja. Selain itu, negara tetangga Jin semakin kuat setiap hari. Aku perlu merekrut bakat. Jadi yang mulia, adopsi anak ini. Dan gunakan dia. Selama dia bisa melewati latihan kerasku. Aku ingin dia menjadi serigala sejati. Dalam dan luar. Yang mulia. Obat untuknya. Punya efek samping serius. Wolfie. Aku salah. Mohon kembali. Xing-Er. Pernikahan putri adalah hal besar di kota. Cepat, bantu aku di sini. Jangan bermalas-malasan. Saat Castellan pergi. Ayo, ayo. Pelan-pelan. Pergi bantu di belakang. Kalau sudah selesai di sini. Cepatlah. Ya. Putri. Boleh aku bertanya sesuatu padamu? Selain urusan kota. Seperti tentang pernikahanmu. Kamu terus bertanya padaku berulang kali. Silakan. Apa hari ini? Itu tanggal-tanggal keberuntungan yang dipilih oleh rumah calon suamimu. Untukmu. Silakan pilih satu. Semua hari keberuntungan. Siapapun bisa. Kamu berpengetahuan. Tapi kamu tidak tahu urusan antara pria dan wanita. Mereka memilih hari-hari keberuntungan. Untuk kamu pilih. Untuk menunjukkan adat dan penghormatan secara lahiriah. Tapi ada sesuatu lebih dari itu. Mereka takut aku akan menstruasi pada hari pernikahanku. Itu alasannya. Putri, ya jika kamu tahu, lalu kenapa? Sejujurnya, aku akan membatalkan pertunangan. Apa? Putri, keluarga calon suamimu adalah keluarga Shen yang dulunya adalah asisten menteri, dengan pangkat sangat tinggi. Jika kamu melakukannya, bagaimana Castellan menjelaskan pada mereka? Dalam kasus itu, tidak ada yang akan datang dan melamar. Ini yang aku inginkan. Aku menyembunyikan ini darimu. Salahku. Tapi ini pertunjukan. Aku sudah sepakat dengan keluarga Shen. Semakin nyata semakin baik. Tahun-tahun ini, orang datang dan melamar setiap hari. Sangat menyebalkan. Jadi di awal, ketika aku setuju untuk menikah dengannya, aku mengaku kepada Tuan Shen bahwa aku akan membatalkan pertunangan dan merusak reputasiku. Jadi tidak ada yang akan mendekatiku lagi. Dan keluarga MA telah membantu mereka sebelumnya, jadi dia setuju. Kemudian, bagaimana memberitahu Castellan? Ayah ada urusan mendesak di ibu kota, dan ketika dia kembali, aku akan menjelaskannya sendiri. Putri, Urus saja urusanmu. Di dekat perbatasan kedua negara, Xiao Gui kerajaan yang mengumpulkan uang dan merekrut tentara di mana-mana untuk mengambil kota Jin. Xiao Bao. Xiao Bao.
Eunuch Chong. Kita harus menemui Yang Mulia. Dan memohon belas kasihannya. Kara John adalah seorang pendesa. Tapi seharusnya tidak melibatkan keluarganya. Jenderal. Yang Mulia terlalu banyak memaksakan dirinya. Belakangan ini. Dia pingsan pagi tadi. Dokter sedang merawatnya. Dia secara khusus mengatakan, ini kritis. Tidak ada yang boleh mengganggu. Keluarganya kerajaan. Dikepung oleh pasukan Yang Mulia. Sekarang juga. Ini mendesak. Jenderal. Ketika dokter selesai. Aku pasti akan segera melapor. Terima kasih. Perintahnya sudah datang. Dari Yang Mulia. Kerajaan Xiao Gui telah tidak setia dan berzinah dengan musuh. Ada konspirasi yang sedang terjadi. Segera kepung tempat itu. Hormati ini. Apa? Kami difitnah. Tidak ada penyerahan diri. Tidak ada penyerahan diri. Biarkan dia masuk. Tuanku, tuanku. Paman. Paman. Paman, tuanku. Paman. Paman, tuanku. Paman. Tuanku. Diam. Tuanku. Menyerahlah dan kau akan hidup. Jika tidak, kerajaan akan dikirim. Tidak ada penyerahan diri. Yang Mulia jelas ingin aku mati. Bagaimanapun juga, kita akan mati. Paman, tidak ada penyerahan diri. Selamatkan. Tuanku. Ada serigala. Tuanku, serigala sudah datang. Salam tuanku serigala. Selama 8 tahun, Wolfie berpikir, dia dikhianati oleh Zhai Xing. Dia terlatih dengan baik untuk menjadi tuanku serigala yang kejam. Ditipu dan dimanfaatkan oleh Chu Kui. Yang Mulia sudah sembuh. Para jenderal, silakan masuk. Salam Yang Mulia.
Berdirilah. Terima kasih Yang Mulia. Silakan Yang Mulia. Tunjukkan belas kasihan. Tolong pikirkan 2 kali. Yang Mulia Tuanku Serigala sudah datang. Salam Yang Mulia. Berdirilah. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Seperti yang kalian tahu, aku punya anak angkat. Dia seperti anakku sendiri. Dia sudah lama tinggal di istana. Tahun-tahun belakangan ini, aku telah menyerahkan beberapa urusan penting kepadanya. Tapi kalian para gubernur, mungkin belum pernah melihatnya. Mungkin kalian bisa saling menyapa hari ini. Salam hormat Yang Mulia. Salam hormat Yang Mulia. Kalian boleh pergi. Yang Mulia. Kerajaan sudah diambil. Bagus. Kurasa kalian semua sudah mulai tua. Bagus. Pemerintahan dunia menghargai kekuatan dan kelembutan. Kemurahan hatimu dan kekuatannya adalah semua favoritku. Selama kalian setia, aku akan membuatnya berharga untuk kalian. Castellan, bagaimana? Kami telah memutuskan untuk menyerahkan kekuatan militer kami. Mungkin itu satu-satunya cara untuk melindungi keluargaku dan Kuizho. Castellan, kami hanya mengikuti perintahmu. Jika kau menyerahkan kekuatan militer kepada Chu, aku khawatir pasukan tidak akan setuju. Pikiranku sudah bulat. Dan Yang Mulia telah memerintahkan pasukan MA untuk membagi diri, pergi ke perbatasan segera, dan laporkan ke istana. Aku akan membawa Jun kembali ke Kuizho. Castellan, aku tidak akan pernah membiarkanmu. Itu perintah. Tidak boleh melanggar. Ya. Salam ayah. Kamu telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Itu anakku. Bangunlah, datanglah. Di antara banyak pangeranku, kamu adalah yang paling kupercaya. Satu-satunya yang mengkhawatirkanku adalah kamu masih memiliki kelemahan. Aku ingin kamu kembali ke Kuizho. Oke? Ya. Sekarang juga, aku tidak bisa membiarkan Ma Ying hidup. Tapi putrinya Ma Zhaixing mungkin berguna di masa depan.
Aku dengar pemiliknya akan membuat gigi serigala mereka menjadi jimat keberuntungan. Jadi aku menyuruh seseorang membuat kalung gigi serigala ini untukmu. Itu akan menjagamu aman. Kamu suka? Wenyan, Hai Dai, salam tuan. Di mana Mo Xiao? salam tuan. Kamu datang diam-diam. Membaik. Kalian berdua perlu lebih banyak latihan. Ikutlah denganku. Ya tuan. Ada misi baru. Yang Mulia telah memerintahkan kami ke Kuiso untuk memata-matai Ma Ying. Ya tuan. Ketika kepangeranan dibunuh, putra mahkota Jin memanfaatkannya dan memerintah kota-kota yang sebelumnya diambil oleh kepangeranan. Dia memperbaiki penindasan dan menerapkan pemerintahan yang baik, yang membuat tempat-tempat itu berkembang dan damai. Silakan pilih tuan. Xiao Feng, apakah orang-orang tahu tentangku membatalkan pertunangan? Ya. Tapi masih ada beberapa pria yang ingin melamar, menunggu untuk melihatmu. Serius? Kamu pintar dan cantik. Semua orang tahu itu. Kamu mungkin telah membatalkan pertunanganmu. Tapi kebanyakan orang mengira bahwa Shen Menshan tidak cukup baik untukmu. Jadi kamu berhenti tepat waktu. Mereka menyambutnya. Untuk mencari pasangan belalang, rela dimakan oleh belalang betina. Tidak peduli apa yang kamu lakukan. Kamu tidak bisa menghentikan mereka. Baiklah. Mari kita bawa ini sampai selesai. Aku akan memberitahu mereka. Semua mereka tidak akan mendapatkan apa-apa selain keputusasaan. Tidak ada harapan. Ayo, temui mereka. Ya. Tuan-tuan silakan duduk. Terima kasih putri. Putri. Ini adalah putra dari almarhum Menteri Qi, Tuan Muda Qi. Putri. Ini adalah putra Tuan Liu, Governor Feudal di Lusho, Tuan Muda Liu. Dan itu adalah putra Jenderal Qiao, putranya, Tuan Muda Qiao. Halo putri. Xiao Feng telah memberitahuku mengapa kalian di sini. Kalian semua berasal dari keluarga kaya dengan latar belakang yang luar biasa. Sepanjang perjalanan, kalian pasti telah melihat kota dan orang-orang di sini. Jika ada saran, tolong beritahu saya. Tapi jika kalian para tuan ada di sini untuk melamar, saya harus menolak kalian. Jadi itu benar. Saya pernah mendengarnya sebelumnya. Bahwa sang putri tidak pernah ramah pada orang-orang yang datang untuk melamar. Kalian menolak mereka. Bahkan kalian memutuskan pertunangan. Kalian sama sekali tidak menyukai mereka. Tapi kami baik. Dalam segala hal. Jauh lebih baik daripada Shen Menshan. Atau yang lainnya. Putri. Jika kalian memiliki ujian apapun, ajukanlah. Xiao Feng. Ya. Bawalah ke sini. Apakah kalian ingin kami membuat puisi dari peti-peti ini? Ada 3 kupu-kupu di salah satu dari 3 peti ini. Jika ada yang bisa mengatakan yang mana itu, kita bisa bicara tentang pernikahan. Kami tidak bisa melihat ke dalamnya. Bagaimana kami mengetahui bahwa
Ada kupu-kupu di dalamnya. Dengan telinga kalian. Telinga. Segala sesuatu di dunia ini, entah itu angin atau kupu-kupu, memiliki bentuk dan suara. Kupu-kupu mengeluarkan suara saat terbang. Jika kalian bisa mendengarnya, kalian akan tahu jawabannya. Itu aneh. Seseorang di dunia ini benar-benar bisa mendengarnya. Saya mengerti. Tolong tunggu. Ayo kita lakukan ini untuk menghancurkan kepercayaan dirinya. Aku yakin bisa membuatnya menjadi selirku. Sehingga kita bisa membuat nama untuk diri kita sendiri. Tuan-tuan, apakah kalian sudah punya satu? Aku sudah berpikir keras. Ini tentang kebijaksanaan dan keberanian. Kalian sedang menguji kebijaksanaan kami. Kami akan memilih satu peti masing-masing. Salah satu dari kami akan berhasil. Dalam kasus itu, hanya satu dari kalian yang akan lulus. Semua orang tahu bahwa melamarmu sangat sulit. Ini lebih seperti tantangan. Selama kita melewatinya, itu akan membuat kita terkenal. Apakah kita akan menikah atau tidak? Itu sepadan. Ya. Xiao Feng, buka mereka. Ya, Aku akan duluan. Lihat. Cilde Kiao sayang sekali. Terima kasih. Kamu juga tidak. Dua saudara. Silakan buka. Jangan lupa datang ke pernikahanku. Yah. Apa? Aku tahu. Ini mungkin terjadi. Itu akan melenceng dari intinya. Jika kamu bisa mendengarnya, kamu akan tahu mereka kosong. Putri kamu. Terlalu jauh. Pelea aku bertanya. Siapa yang bisa melihat angin? Atau mendengar suara kupu-kupu? Serigala. Mungkin. Kupikir, itu benar-benar luar biasa. Dan membutuhkan kemampuan yang luar biasa. Tapi setelah bertahun-tahun ini, aku mulai mengerti. Itu tidak luar biasa. Ini semua tentang hati. Jika sang putri ingin sendirian seumur hidupmu, katakan saja, jangan gunakan omong kosong itu untuk menyulitkanku dan menghina kami. Baiklah. Silakan kembali dan peringatkan yang lain. Aku akan menghina semua orang yang pernah datang lagi. Selamat tinggal. Apa yang salah dengannya? Kupu-kupu? Peti? Omong kosong? Ya. Aku sangat lelah. Xiao Feng, jika masih ada yang datang besok, katakan saja pada mereka. Aku terlalu sakit untuk bangun. ujian ini, hanya orang itu yang bisa melewatinya. Tapi setelah bertahun-tahun ini, kita tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Apakah sang putri benar-benar ingin sendirian? Tang hulu. Bakpao kukus. Tang hulu segar. Bakpao lezat. Tang hulu enak dan murah. Bakpao segar. Tang hulu. Bakpao kukus. Tang hulu segar. Bakpao segar. Wen Yan, Ya. cari tempat untuk istirahat. Ya. Kulit tipis dan isian yang banyak. Bakpao. Master. Kenapa kita tidak minum teh? Dan istirahat sebentar? Bakpao daging. Tang hulu.